Oke, kali ini kita akan coba lihat terlebih dulu apa yang membuat market bergerak sangat volatile, terutama di malam hari setelah Anda lihat emas sempat rally sampai zona 1944, tapi kemudian kembali kandas dan turun 1917. Yang paling penting adalah terkait dengan pernyataan dari Lael Brainard, yaitu Federal Reserve Governor, yang juga sedang menantikan keputusan ataupun persetujuan dari Dewan Komite Perbankan untuk dipilih atau terpilihnya dia sebagai wakil ketua yang mendampingi ketua Fed Jerome Powell. Dikatakan dalam hal ini Fed siap mengambil tindakan lebih kuat untuk mengatasi inflasi. Penekanannya adalah inflasi, lagi-lagi tetap dalam inflasi. Dikatakan bahwasannya saat ini inflasi terlalu tinggi dan berisiko naik, kemudian komite siap untuk mengambil tindakan yang lebih kuat. Itu pun jika indikator inflasi dan ekspektasi inflasi menunjukkan bahwa tindakan tersebut diperlukan. Inflasi kemungkinan tidak segera mereda karena perang di Ukraina dan juga lockdown di China yang bisa memperburuk harga. Dan ini kembali menyoroti dengan kondisi perang yang kemungkinan masih belum selesai atau dicurigai belum akan selesai dalam waktu dekat, dan termasuk juga China yang berpotensi untuk memperpanjang lockdown di Shanghai dan mungkin saja bisa akan lebih buruk merambat ke kota-kota lainnya. Tapi kita akan lihat dari perkembangan lebih lanjut karena China sendiri dikabarkan akan melakukan pengujian atau tes COVID untuk semua warganya di hari ini. So, kita akan lihat atau mendengarkan penentuannya, apakah mereka akan memperpanjang lockdown atau tidak. Kemudian yang paling volatile lagi adalah terkait dengan pernyataan tentang reduction ataupun balance sheet reduction. Ya, dikatakan di sini pengetatan tambahan akan diperlukan sehingga Fed kemungkinan akan bergerak dalam waktu sekitar 1 bulan, artinya 1 bulan ke depan, untuk memulai penyusutan neraca sekitar 9 triliun US dollar. Dari inflasi kita sudah tahu bahwasanya itu yang mendorong emas menjadi aset safe haven. Dan itu juga terkait dengan kenaikan suku bunga 50 basis point yang sudah diantisipasi. Tapi yang mengagetkan adalah terkait dengan rencana balance sheet reduction. Dan ini yang belum diantisipasi, belum sama sekali kita tahu berapa besar dan juga kapan waktunya. Nah, terkait hal tersebut, kalau kita merujuk kepada data PCE dan juga CPI terakhir berbasis tahunan, year of year, maka kita lihat kemarin atau minggu lalu kita mendapatkan rilis data tanggal 31 Maret terkait dengan PCE Price Index yang berada di angka 6.4% dibandingkan previousnya 6%. Dan tentunya ini adalah laju tercepat yang diamati sejak 1982. Kemudian kalau kita bicara tentang CPI-nya sendiri, terakhir yang dirilis tanggal 10 Maret, itu dirilis angka 7.9% yang juga mengalami kenaikan dari previousnya 7.5%. Data saya ambil dari investing.com. Kemudian kalau kita bicara tentang CPI, seperti yang kemarin sudah sempat kita ungkit atau ulas dalam live streaming, kita masih menunggu next datanya akan dirilis tanggal 12 April mendatang. Ternyata teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini, ekspektasinya adalah cukup tinggi, 8.3% dari angka 7.9%. Jadi Anda tinggal saksikan ataupun cermati yang berbasis tahunan. Kalau memang ini mulai kenaikan, ya ini istilahnya yang membuat kenapa emas sulit untuk melalui penurunan, walaupun katakanlah dengan pembahasan terkait dengan kenaikan suku bunga. Nah, untuk FOMC Minutes malam ini adalah hasil atau risalah pertemuan dari tanggal 15-16 Maret yang lalu, teman-teman. Nah, apa sih yang harus diharapkan? Oke, yang pertama adalah interest rate atau suku bunga. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan balance sheet reduction ataupun pengurangan neraca. Nah, untuk interest rates kenapa saya beri warna biru? Karena ini memang sudah diantisipasi terkait dengan pernyataan Powell sebelumnya bahwasanya mereka siap untuk mengatasi dengan kenaikan 50 basis point atau 0.5%. Artinya, kemungkinan 50 basis point ini sudah diantisipasi oleh market lebih dulu. Ini adalah terkait dengan pertemuan untuk bulan Mei dan juga Juni. Sementara untuk balance sheet reduction sendiri atau pengurangan neraca itu diperlukan adalah statement terkait dengan waktunya kapan dan juga terkait dengan ukuran atau besarannya. Tentunya kalau semakin besar berarti dinyatakan dengan jauh lebih agresif dan jauh lebih hawkish, dan seperti biasa emas kemungkinan akan mengalami tekanan terlebih dulu merespon hal tersebut. Jadi nanti malam kalau memang ternyata terkait dengan pengumuman FOMC minutes, walaupun seharusnya hanya berupa kesimpulan ataupun risalah, tapi kalau ada pernyataan tambahan terkait dengan waktu ataupun ukuran terkait dengan pengurangan balance sheet, maka itu yang akan mempengaruhi pergerakan market selanjutnya.
Apakah kita perlu mengganti strategi di malam hari? Mungkin saja. Kalau memang tidak terlalu agresif, dalam artian mungkin akan lebih relatif slow, artinya mungkin ukurannya tidak terlampau besar seperti yang ditakutkan atau dikhawatirkan, lalu kemudian juga fokus kepada perang di Ukraina, maka kemungkinan bisa saja di malam hari kita bisa menggantinya menjadi buy, karena mungkin dia akan sudah mengantisipasi terkait dengan pengumuman ini. Technical Outlook 6 April 2022 jam 12:22 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung tertuju pada DXY di mana US dollar mengalami penguatan atau kenaikan lebih lanjut setelah kemarin kita sempat curigai memang di dalam daily, terutama kalau misalkan dilihat dari bullish rectangle, ya ternyata memang sudah tembus. Jadi confirm ya teman-teman bahwasanya ini adalah bullish rectangle, ya ini adalah bagian bullishnya, kemudian inilah rectangle-nya dan dia sudah pecah atau tembus. Otomatis dengan demikian harusnya melanjutkan kenaikan, tapi kita akan lihat di malam hari nanti akan ada FOMC minutes yang mungkin akan sangat berpengaruh terhadap pasar. Kita kembali ke grafik 4 di mana posisinya adalah dari pola yang sideways ini juga dipecah, dan otomatis kalau saya ambil target pendek saja, misalkan saya tarik garis seperti ini, maka selama dia tidak tembus di bawah trendline, maka kita asumsikan bahwa dia memang masih uptrend. Ya, jadi kalau misalkan dia terjadi penurunan, kalau ternyata dia terpantul kembali atau resist kembali, berarti dia masih tetap kuat untuk mulai kenaikan. Di sisi lain, kalau kita perhatikan dari US bond yield atau US treasury yield, areal head and shoulder juga gagal karena dia, Anda lihat sendiri, kenaikan menggagalkan semuanya karena dia tembus di atas bagian head. Dan ini yang kemarin saya ingatkan, walaupun sempat 2 kali seperti ini, lalu kemudian kemarin sideways seperti triangle, tapi pencetusnya atau yang akan men-trigger dia gagal adalah saat dia naik di atas level head, ya. Oke, berarti ini kita hapus, dan otomatis berikutnya ini yang berlaku, trendline ini masih tetap berlaku. Lalu kemudian kalau kita lihat terlebih dulu dari grafik daily, yes, berarti dia ditutup dengan candle daily yang bullish kembali, berarti double top pun gagal, sehingga ini melanjutkan kenaikan, ya. Jadi kita masih dalam uptrend, dan ini berarti sesuai dengan apa yang kita lihat sepanjang 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir terutama. Anda bisa lihat sini cup and handle-nya masih berlanjut, dan memang kita memperkirakan akan terjadi kelanjutan kenaikan sampai 3%. Technical View Gold 6 April 2022 jam 12.33 waktu Indonesia bagian Barat. Running price kini berada 1923.60 dan high 1925.00 masih tetap bertahan dari sejak tadi pagi yang sempat spike terlebih dulu 1925 dengan cepat. Kemudian area low pun masih tetap bertahan 1916.40 persis dengan kondisi tadi pagi sebelum kami merilis rekomendasi untuk pagi ini. Untuk rekomendasi pagi ini, kalau kita lihat dari pergerakannya, kita menginginkan sell di kisaran 1925 ataupun 1927, artinya lapisan pertama resisten 1925 memang sudah disentuh, dan itu betul-betul langsung meluncur. Kita lihat di sini pergerakannya langsung turun, ya. Kalau Anda lihat di sini dia sempat turun 1920.30, artinya kalau secara data ini berarti nyaris menyentuh TP pertama kalau Anda melakukannya sharply di 1925. Tapi kita masih memiliki ruang lebih lanjut. Mungkin aja 1925 1927 Anda bisa pilih salah satu areanya atau diambil di area tengahnya. Yang terpenting adalah kenapa kami memberikan rekomendasinya hanya range yang terbatas, karena kemungkinan kita akan melihat range sideways kembali terjadi. Tapi dengan catatan pula, kita mengharapkan nanti malam mungkin saja, bisa saja terjadi pembalikan arah kalau memang ternyata market sudah mengantisipasi terkait dengan pengumuman atau FOMC minutes nanti malam. Oke, hal yang harus diamati atau dicermati seperti biasa, di sisi kirinya Anda bisa lihat catatan penting yang kami buat masih sama, level resisten ataupun level support. Yang paling kuat untuk bullish adalah harus tembus di atas 0%, yaitu berarti di atas 1949. Seperti Anda lihat, kemarin dia hanya 1944, kemudian dia turun dengan kencang, dengan sangat dahsyat, dan areal garis trendline saya rubah, yang tadinya kurang lebih ini adalah dianggapnya sudah tembus, tapi Anda lihat di sini kami menggunakan titik keduanya di zona ini, ya 1949, sehingga kemarin dianggapnya sebagai false breakout. Nah, terkait hal tersebut ada hal yang cukup menarik di mana penurunan pun relatif tertahan di areal yang sama, yaitu terkait dengan level 1915, 1917, dan akhirnya ditutup di level 1920-an atau 1923, 1924 lebih tepatnya. Nah, kemudian hati-hati ya, di sini volatility di malam hari selalu
berubah-ubah dan selalu lebih liar. Jadi kita anggap bahwa ini adalah warning awal, jadi Anda tetap harus waspada. Follow buy kalau memang tembus di atas 1935, itu berarti jangka pendeknya. Tapi kalau tembus di bawah 1912 juga jangka pendeknya boleh follow sell atau Anda hold sell. Tapi kalau misalkan ternyata yang paling bagus lagi kalau memang dia bisa tembus di atas 0%. Oke, kemudian kalau kita lihat di grafik H4, ini cukup menarik teman-teman. Kenapa kami memberikan areal yang kami arsir biru? Anda perhatikan pergerakan sebelumnya, sebetulnya kita menginginkan A, B, C, lalu kemudian C itu adalah kenaikan di atas 1949, tapi belum terjadi. Berarti oke, kemungkinan posisinya, kalaupun dianggap turun, apakah dia turun? Ya, seperti yang sempat kami sampaikan kemarin, bahwasanya penurunan pun relatif selalu tertahan di zona yang sama, 1915 dan 1917. Sehingga kami berikan areal tersebut sebagai indikasi bahwa kita sedang bergerak dalam zona sideways. Memang cukup luas, 1915 sampai 1944 kurang lebih. Ya, tapi lagi-lagi expanding triangle kita masih tetap perkirakan masih akan terbentuk. Jadi walaupun dia tembus 1912, kita berharap dia tertahan di 1889 atau 1880-an. Nah, tapi kalau misalkan dia naik, itu yang memang paling diinginkan, maka dia harus menembus zona 1949 untuk menyentuh segera resisten dari expanding triangle. Nah, hal tersebut berarti tercermin dengan pola pergerakan yang kami gambarkan di sini, teman-teman. Artinya, tadi pagi kami mendapati arealnya tersebut sedang berada di 1919. Itulah sebabnya kami memberikan kode A dan B, yaitu terkait kalau memang ternyata dia tembus langsung di bawah arsir biru support, berarti dia harusnya meluncur deras mengikuti alur A, dan itu berarti mengancam 1903 ataupun 1889. Tapi kalau ternyata dia rejection lalu kemudian dia naik, which is expected, maka dia akan naik sampai maksimum areal resisten biru. Ya berarti ada di 1940-an sampai 1949. Nah, ini berarti alur B. Nah, setelah itu barulah kita akan melihat apakah akan terjadi pergerakan mirip dengan 2 hari terakhir apa tidak. Ya, 2 hari terakhir selalu tertahan di zona resisten dan akhirnya turun. Berarti itu kita asumsikan alur D. Dan kalau ternyata dia berhasil tembus katakanlah balance sheet reduction, ternyata tidak disebutkan secara detail atau mungkin tidak terlalu agresif terkait dengan ukurannya, maka kemungkinan kita bisa harapkan break areal C ya, atau mengikuti alur C. Sehingga dengan demikian fokusnya adalah di pernyataan Fed Speaker Harker, tapi kami lebih rekomendasikan langsung tertuju kepada FOMC minutes persis dengan gambaran tadi. Nah, kemudian sanksi baru terhadap Rusia masih akan tetap dibahas, dan juga penundaan pertemuan Rusia-Ukraina. Ini kemungkinan yang akan menjadi landasan ataupun dasar untuk gold tidak mengalami penurunan terlalu dalam. Jadi, kalau misalkan lihat dari grafik H4-nya, below 61,8%, artinya di bawah 1912, Anda boleh follow sell. Kalau ternyata above 0% atau di atas 0%, yaitu 1949, Anda boleh follow buy. Nah, ini adalah trendline yang kami gunakan kemarin, dan yang diperbarui adalah seperti ini. Jadi inilah yang disebut dengan false breakout. Nah, terkait dengan Fibonacci-nya, kita sesuaikan, kita tarik dari area 1949. So, kita masih tetap dalam zona ini, dan kita berharap zona sideways. Jadi ini bisa saja menjadi rectangle atau small rectangle, yang nantinya diharapkan pergerakan masih tetap berada di jalur kisaran 1926-1915. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang crude oil yang ternyata kembali ditutup dengan candle bearish, yang juga menandakan tertahan di bawah level resistance trendline. Ini tandanya apa? Ini tandanya berarti kita masih tetap dalam fase bearish. Dan berarti kalau demikian kita melihatnya kondisi ini menunjukkan ada potensi untuk terjadinya penurunan sampai 93.53. Itu sebabnya kalau bicara tentang kemungkinannya, kenapa kami menunggu areal sell on rally-nya di areal 103? Kenapa tidak langsung sell di 101? Ya, seperti Anda lihat, kondisi grafik H4 justru menunjukkan bahwasannya kemarin dia tembus zona trendline, lalu kemudian dia sempat naik, tapi Anda lihat kembali dia turun, tapi tidak di bawah trendline, sehingga kami sebutnya ini sebagai pullback. Well, of course, disesuaikan dengan kondisi daily yang cenderung menunjukkan kondisi penutupan bearish candle, maka kita harus melihatnya sebagai mungkin saja ini pullback, lalu kemudian dia akan retest area resisten. Sehingga kalau diperhatikan, bisa kita dapatkan mungkin akan terjadi double top di kisaran 103, 104. Nah, tapi dengan catatan pula, bahwasanya di kondisi H4 berarti kita harus berhati-hati dengan kondisi level yang kita tunjukkan di sini,
area 105, 103, dan 107. Nah, kalau kita waspadai dengan posisi daily-nya, berarti itu sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Oke, jadi kemungkinan untuk crude oil, kami masih tetap pertahankan outlook-nya sell terlebih dulu di 103.80 ataupun 104 dengan potensi target 102 dan juga 101 dan stop loss di 105. Tapi ingat bahwasanya untuk terjadi kenaikan lebih lanjut, dia harus tembus di atas 61.8% untuk menggagalkan at least pola penurunan yang terjadi di grafik H4. Nah, ini saya tetap cantumkan terkait dengan alasan bullish maupun alasan bearish. Jadi Anda perhatikan poin-poin utamanya dan berita terbaru terkait dengan lockdown di China. Kemungkinan keputusannya adalah malam ini. Kalau memang ternyata mereka memperpanjang, maka kemungkinan sell on rally masih tetap layak dipertahankan. Tapi kalau memang ternyata lockdown akan diakhiri di hari Jumat ini, maka kemungkinan dia akan berbalik naik kembali. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari pound sterling, akhirnya dia turun di bawah 1.3100 dan dengan demikian pula elliott wave kelima segera meluncur dan memang sedang dalam proses sehingga tahapan berikutnya kita nantikan level 1.300 yang harus ditembus. But anyway, selalu kita ingatkan bahwasanya kalaupun Anda ingin men-switch strategi menjadi buy, hanya dua kemungkinan untuk kali ini. Pertama, tentunya kalau memang dia tembus di atas 1.3396, yaitu FR 61.8% daily, dan sekaligus membatalkan elliott wave pola penurunan. Yang kedua, kemungkinan potensi dari double bottom, kalau memang ternyata 1.3000 menjadi level strong support psikologis, bisa saja kita harapkan nantinya terjadi double bottom yang berarti rejection di situ. Tapi neckline lagi-lagi harus menembus atau menunggu waktu untuk tembus 1.3298. Well, untuk sementara ini kami tetap dalam pandangannya masih bearish, terutama untuk grafik H4. Falling wedge atau rising wedge-nya sudah betul confirm dan kemarin kenaikan juga gagal tembus di atas 50% atau 61.8%. Nah, sekarang kita tinggal bermasalah di area 0%-nya. Kita membutuhkan penembusan zona ini supaya nantinya mengejar areal ini. Ini adalah 1.2999 atau 1.2999. Dengan demikian, outlook untuk pound sterling kami tetap pertahankan untuk sell seperti halnya dalam elliott wave kelima. Sehingga 1.3110 ataupun 1.3125 maksimum, saya rasa itu cukup cocok dan targetnya tidak muluk-muluk, maksimum 1.300 dan kita tinggal tunggu kalau memang bisa pecah 1.300, Anda boleh hold sell. Tapi kalau tidak, maka segera exit ya, terutama kalau kaitannya dengan level TP pertama 3055. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.